Bab 9. Dipaksa menikah. Sejak pertemuan itu, wajah Cecilia Chu selalu hadir dalam kehidupan Frankly. Suaranya yang lembut selalu terngiang di telinganya. Setiap bayang itu timbul, Frankly selalu membuang jauh-jauh dengan menyibukkan diri dan konsentrasi di pekerjaannya. Waktu berlalu. Setahun sudah Frankly bekerja di 1001 malam. Banyak prestasi yang membanggakan, sehingga sejak kehadirannya di klub tersebut aman, damai, tanpa masalah. Sekarang dia sudah menjadi wakil Redo, sehingga pekerjaannya lebih santai. Pakaiannya pun sudah setelan jas, bukan seragam keamanan lagi. Dan dia bisa pulang kapanpun dia mau. Yang paling membuat Frankly bahagia adalah dengan uang yang ia hasilkan. Ia bisa membantu keuangan keluarganya, serta menjamin biaya sekolah adik angkatnya, yaitu Lian Chen. Perumahan keluarga Chu. Di aula pertemuan, hampir semua Chu berkumpul. Kakek Cecilia, Tuan Besar Jack Chu, duduk di kursi utama. Di sampingnya, terdapat sang istri, Rani Lu, yang sedang menuangkan teh untuk sang suami. Selanjutnya, berbaris di kursi lainnya terdapat paman pertamanya, yaitu Georgie Chu, duduk bersama putrinya yang bernama Lydia. Lydia adalah sepupu Cecilia. Entah dari kecil hingga usianya sekarang, selalu memendam rasa iri terhadap Cecilia. Rasa itu timbul di setiap gerak-gerik Cecilia. Di matanya, seperti hal yang paling buruk. Mungkin sifat ini mengikuti sifat ibunya, Sani sih. Keduanya amat mirip, dengan wajah cantik dan anggun. Tetapi, sayangnya, sifat keduanya tidak jauh berbeda. Paman ketiganya, George Chu, adalah seorang petinggi militer dari provinsi Jiangnan. Jadi, dia tidak sering berada di kota ini. Namun, sore ini ia hadir di sini karena perintah Jack. Cecilia bersama ayahnya, Jimmy Chu, dan sang ibu, Rose, yang duduk berbaris. Mereka kelihatan bingung kenapa sore ini dipanggil ke aula, dan semuanya berkumpul. Bahkan, paman ketiganya pun terpaksa datang dari provinsi lain. Setelah melihat semua keluarga sudah hadir, Jack Chu memulai pertemuan. Lalu berkata, "Sore ini kita akan membicarakan hal yang penting untuk kemajuan Chu Group dan memperkuat posisi kita sebagai keluarga kelas atas di kota ini." Jack menarik sedikit nafas setelah berbicara sambil menatap anak, menantu, dan cucu-cucunya. Ia lanjut berkata, "Karena usia saya sudah mendekati 70 tahun, usia ini tidaklah muda lagi. Entah kapan saya akan menjadi makanan cacing di dalam tanah. Maka, pada kesempatan kali ini, karena usia, maka saya akan merasakan menimang cucu buyut sebelum saya pergi selamanya." Lanjut Jack. "Ayah, apa yang kau bicarakan? Ayah masih kelihatan gagah dan sehat. Bahkan, bisa hidup hingga 100 tahun. George Chu angkat bicara. "Kami berdoa untuk kesehatan ayah." Georgie mengangkat segelas anggur dan meminumnya. Walau bibirnya berucap kata-kata itu, namun di dalam hati Georgie, ia berharap ayahnya cepat pergi sehingga ia dapat menguasai harta keluarga Chu. Jack Chu pun tersenyum, lalu terkekeh. "Terima kasih. Namun, kita tidak pernah tahu kapan kita akan pergi. Jadi, rasa ingin menimang cucu buyut selalu terbayang di pelupuk mataku." Kata ini keluar dari mulut Jack sedangkan matanya sedikit berkabut menandakan ia sudah merasakan sesuatu yang tidak baik pada dirinya. "Cecilia cucuku, kamu adalah cucu perempuan tertuaku. Usiamu sudah cukup untuk menikah. Apakah kamu sudah memilih para calon yang sudah datang untuk melamarmu?" Jack bertanya kepada Cecilia. Cecilia pun terdiam.
tidak menyangka akan ada pertanyaan ini. Namun, belum ada pikiran untuk menikah di otaknya. Jadi, ia hanya diam tanpa bisa menjawab. Rani Lu berdiri sambil memandang Cecilia, sembari berkata, "Kamu tidak bisa menolak semua lamaran. Kalau kamu tidak bisa memilih, maka nenek akan membantu memilih." Menurut nenek, Leo Chan adalah tuan muda yang menjanjikan walaupun keluarga mereka tidak berbeda jauh tingkatnya dengan keluarga kita. Namun, jika bersatu, maka dua keluarga ini akan menjadi kekuatan di kota ini. Jack Chu pun berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Ia bertanya kepada Cecilia. Sembari menunggu jawaban Cecilia, ruangan menjadi senyap. Cecilia masih duduk mematung. Semua mata memandangnya. Banyak tuan muda dari keluarga kaya berlomba mensupport perusahaan Cecilia. Namun, Leo Chan tidak termasuk di dalamnya. Lelaki ini memiliki trik lain. Ia tidak mendekati Cecilia secara langsung, namun melalui nenek berserta ibunya. Cecilia tahu siapa Leo, lelaki bajingan yang banyak mempermainkan wanita muda. Bahkan teman sekampusnya pun berakhir di kamar mayat membunuh diri karena tidak mau mempermalukan keluarganya, karena ia mengandung anak Leo dan Leo tidak mau mengakuinya. Melihat semua mata menatap Cecilia, dengan gugup Cecilia pun menjawab, "Aku belum mau menikah. Jika kakek mau meminang cucu buyut, kenapa tidak meminta Lydia untuk menikah? Bukankah ia dekat dengan tuan muda keluarga Zhang?" Rani berdiri, sembari berkata, "Lydia belum cukup usia, baru 16 tahun. Kamu sudah menginjak 18 tahun menuju 19 tahun. Sudah waktumu untuk menikah." Rani melanjutkan berkata, "Bagaimana Jimmy? Dia adalah putrimu. Engkau berhak menentukan pernikahan putrimu." Jimmy terdiam, namun istrinya Rose menjawab, "Menurut kami, ayah dan ibu mertua lebih berhak menentukannya. Karena Rose suka menerima hadiah dari Leo, maka ia mencoba mendorong ibu mertuanya untuk mengambil keputusan. Baiklah, aku akan memutuskan untuk menerima lamaran Leo." Suara Rani lantang tanpa meminta persetujuan suaminya. Ruangan menjadi sunyi. Kita tidak bisa memaksa Cecilia. Jack mencoba memecahkan kesunyian. Ia melanjutkan, "Pernikahan adalah satu hal yang didasari kasih sayang dan saling memiliki. Jika dipaksakan, maka pernikahan itu akan menjadi buruk." Cecilia pun senang mendengar pembelaan kakeknya. Di antara keluarganya, selain ayah dan ibunya, hanya kakeknya yang sangat menyayangi dirinya. Rani mendengus. Amarahnya memuncak. Mungkin sudah terlalu banyak menerima hadiah dari Leo. Ia pun berteriak, "Kamu suami tidak mengerti apa-apa. Aku perempuan lebih paham tentang ini. Lebih baik engkau diam." Jack Chu pun terdiam. Walau ia kepala keluarga, tetapi dengan istrinya ia tidak terlalu berani, karena memang latar belakang istrinya lebih kuat dibanding dia. "Kamu harus mematuhi keputusanku." Rani menunjuk Cecilia. Melihat keadaan yang semakin memanas, emosi Cecilia pun bangkit. Apalagi ia melihat kakeknya dimaki seperti itu. "Aku tidak menerima keputusan ini," jawabnya dengan lantang. Namun, jawaban ini makin membuat emosi Rani semakin tinggi. "Kamu boleh tidak menerima keputusan ini. Maka malam ini, kamu dan keluargamu keluar dari perumahan ini," kata Rani. Pernyataan itu sangat menyakitkan di telinga Cecilia. Namun, ini bukan tentang dirinya sendiri. Ada ibu dan ayahnya yang ikut terlibat. Setelah berpikir, Cecilia pun menjawab, "Baik, aku akan menerima pernikahan ini. Namun, perlu Leo ketahui bahwa ia tidak akan mendapat tubuhku, apalagi hatiku. Tubuhku akan kuberikan kepada pria yang membuat aku bahagia. Dan hatiku hanya untuk orang yang benar-benar mencintai aku." Setelah menyatakan itu, Cecilia berlari keluar. Ia pergi meninggalkan rumah keluarganya. Bab 10. Malam bahagia. Malam terkutuk.
Lydia melihat Cecilia keluar. Ia mencoba mengejar. Bukan untuk menghentikan, namun mau melihat kemana ia pergi. Lydia pun mengikutinya dari belakang, sambil menelpon seseorang. Lea, gadismu sedang frustasi. Suara di seberang sana. Kenapa dengan Cecilia? Lydia tertawa. Dia kabur setelah dipaksa untuk menikah denganmu. Aku pikir dia akan melampiaskannya malam ini dengan minuman. Ini kesempatan bagus untukmu. Di seberang telepon, Lea berkata sambil tersenyum. Baik, terus ikuti dan info aku kemana ia pergi. Lea bergegas mengganti pakaiannya dan tidak lupa mengambil sesuatu di dalam lacinya, sambil tersenyum licik. Itu adalah bubuk obat tidur dan perangsang. Setelah meminumnya, wanita akan tertidur setelah bangun, maka rangsangan seksualnya akan tidak tertahankan. Inilah salah satu alat Leo untuk menaklukkan para gadis yang sombong. Sudah banyak gadis yang jatuh dalam pelukannya. Di mobil lain, hati dan pikiran Cecilia terasa kacau balau. Dalam hatinya berkata, malam ini aku akan minum sebanyak-banyaknya. Siapa yang membawanya pergi, berarti dialah orang yang beruntung. Ia tersenyum pahit membayangkan itu. Namun tekadnya bulat, jika dipaksa menikah, maka ia akan memberikan tubuhnya ke siapa saja untuk pertama dan terakhir kalinya. Perlahan, mobil itu menuju klub 1001 malam. Ia sudah kesini di siang hari, bersama teman-temannya untuk sekadar melepas lelah, meminum beberapa gelas anggur, dan pulang beristirahat. Namun, malam ini, ia datang sendiri dengan tekad yang lain. Lydia yang mengikuti dari belakang dan menghentikan mobilnya di tempat parkir. Setelah itu, melapor kepada Leo posisi ia berada. Sementara itu, Cecilia masuk ke dalam klub dan memilih satu meja di dekat meja bartender. Ia memesan segelas vodka. Duduk sendiri, sedangkan pikirannya jauh entah kemana. Leo yang bergegas datang langsung memasuki klub. Dengan matanya, ia segera dapat menemukan posisi duduk Cecilia. Setelah meminta bartender memberikan anggur, ia berjalan perlahan ke meja Cecilia. Sembari berkata, Hei cantik, kapan kamu datang? Leo membuka pembicaraan. Cecilia yang sedang gundah mengangkat wajahnya, melihat yang berdiri di depannya ada Leo, orang yang dibencinya. Emosinya pun meningkat. Dengan suara keras, ia berkata, Untuk apa kamu tanya kapan aku datang? Apa masalahnya denganmu? Leo mendengar ini hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa menghadapi gadis liar seperti Cecilia Chu. Walaupun dari banyak gadis itu tidak secantik Cecilia. Di sudut lain, di dekat meja bartender, Franklin mengangkat wajahnya, mendengar suara yang selama ini selalu terngiang di telinganya. Hatinya pun berdetak. Ia mulai mencari. Dan benar, di sisi lain Cecilia sedang berdebat dengan Leo. Maafkan, kata Leo, terdengar lembut merayu. Lalu ia pergi meninggalkan meja Cecilia, menuju bartender dan memesan segelas anggur merah. Setelah menerima gelas itu, dengan gerakan sempurna, ia memasukkan bubuk itu. Di mata orang awam, mungkin itu tidak dapat terlihat, namun tidak bisa menghindari dari mata Franklin. Leo berjalan kembali ke meja Cecilia. Sebagai permintaan maafku, terimalah segelas anggur ini. Suara Leo terdengar lembut merayu, sambil meletakkan gelas di atas meja Cecil. Kalau kamu tidak menerimanya, maka aku berlutut di bawah kakimu. Dengus Cecilia. Baiklah, ia berkata. Aku tidak mau diganggu. Anggur ini aku terima. Silakan tinggalkan meja ini. Lanjut Cecilia. Leo pun tersenyum, berdiri dan pergi ke toilet. Namun, gelas minumannya masih ditinggal di atas meja tersebut, yang menandakan ia akan kembali lagi untuk melanjutkan minumannya. Franklin hanya memantau dan ia tidak bergerak. Karena memang semua itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Mereka berdua adalah pelanggan selama tidak membuat keributan
maka ia tidak bergerak. Namun, ini Cecilia Chu, gadis yang telah menarik hatinya. Apakah dia harus diam saja? Dia bergegas berdiri hendak menuju meja Cecilia untuk menghalangi dan meminum anggur itu. Namun, ia terlambat. Cecilia telah meneguknya hingga habis. Maka, ia memutuskan untuk kembali duduk dan melihat apa yang terjadi berikutnya. Di sisi lain pun, Leo tersenyum. Setelah melihat Cecilia meminum anggurnya, ia segera berjalan setengah berlari ke meja Cecilia. Ia duduk kembali sambil mengambil gelasnya dan tersenyum dalam hati. Malam ini menjadi malam yang paling membahagiakan, menikmati gadis tercantik di kota ini. Cecilia yang telah meminum anggur tersebut merasakan kepalanya berat. Ia sadar ada sesuatu dalam anggur tersebut. Ia tahu ia tidak akan mabuk kalau hanya 2-3 gelas anggur. Tetapi ini, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu taruh dalam minumanku, bangsat? Cecilia memaki dengan suara lirih, karena memang ia sudah tidak kuat dengan rasa kantuknya. Karena desakan penolakan dalam dirinya, maka ia coba bertahan dan tidak rela dimanfaatkan oleh laki ini. Reaksi obat tersebut semakin kuat. Cecilia pun tertidur. Leo menahannya agar tidak jatuh dan menggandeng Cecilia menuju kamar yang sudah di-booking sebelumnya. Saat ia memasuki klub itu, ia tersenyum bahagia, rencana berjalan sempurna. Setelah memasuki kamar, ia membanting Cecilia ke kasur, dan ia duduk menghabiskan anggurnya. Perlahan bangkit, ia mulai melepas pakaiannya dan berjalan menuju tempat tidur, di mana terbaring sosok bidadari. Saat mendekati dan hendak menggulurkan tangannya untuk melepas pakaian Cecilia, suara keras terdengar dari pintu. Franklin memasuki kamar suite tersebut, sembari berkata, "Dasar bajingan, dasar anjing tidak berhati," maki Franklin sambil menampar Leo. Leo pun terbanting melayang terbentur dinding. Sembari terkejut. "Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku?" Leo berteriak marah. Teriakan Leo bukannya menghentikan Franklin. Ia mendatanginya dan memukul dengan backhand, tepat di bibir Leo. Darah segar memercik keluar bersamaan dengan beberapa gigi yang ikut bersama darah. Tidak berhenti, Franklin menarik tangan Leo dan menggenggamnya hingga terdengar suara krek. Tulang tangan itu patah. Lalu terdengar lengging kesakitan. Namun hanya sebentar. Sesudah itu Leo pun pingsan. Franklin mendekati Cecilia, memandangnya dengan penuh kekaguman. Ini benar-benar wanita yang mendekati sempurna. Baik itu tubuh, wajah, kulit, dan lainnya tanpa cacat. Franklin menusuk beberapa titik urat syaraf di tubuh Cecilia. Beberapa menit kemudian, ia terbangun. Ia menampar Franklin yang masih duduk di samping, sembari berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Cecilia berteriak sambil menatap ke tubuhnya. Ternyata pakaiannya masih lengkap. Franklin pun tersenyum. "Kamu minumi minuman yang sudah ditaburi bubuk obat tidur." Sambil menunjuk ke Leo yang masih pingsan. Ini orang yang melakukannya. Cecilia melirik ke arah yang ditunjukkan oleh Franklin. Ia sadar, ia salah. "Maafkan aku," katanya lirih. Walau sudah terlepas dari pengaruh obat tidur, namun efeknya belum hilang. Cecilia menatap Franklin, sembari berkata, "Terima kasih." Franklin pun tersenyum. "Kamu datang sendiri malam-malam begini. Apakah tidak ngeri bahaya?" tanya Franklin. Sebelum mendapat jawaban, ia melanjutkan, "Mari saya antar pulang, berikan alamatnya." Cecilia pun terdiam, mengingat sumpahnya bahwa malam ini ia akan memberikan tubuhnya kepada orang yang bisa membuat ia bahagia. Maka, ia langsung memberikan alamat villa keluarga Chu di kaki bukit pinus yang jarang didatangi keluarganya, kecuali di waktu tertentu. Karena Cecilia belum kuat berjalan sendiri, maka Franklin membantunya berjalan. Sambil berjalan keluar klub, Cecil mengambil sebotol anggur lagi dan membawa bersamanya menuju tempat parkir. Lydia melihat Cecilia keluar digandeng lelaki lain.
Yang ia tahu, itu adalah petugas keamanan di klub itu. Di dalam mobil, Cecilia terus meminum anggur langsung dari botolnya. Franklin pun melirik, sembari berkata, "Kamu sudah cukup banyak minum, apakah bisa berhenti?" Namun tidak ada jawaban yang diterimanya. Tidak berapa lama, mobil pun tiba di pintu masuk villa. Cecil memberikan kartu akses ke Franklin. Villa itu cukup besar, nan mewah, namun sepertinya kosong. Apakah ia tinggal di sini? Franklin berpikir bingung. Namun, ia tidak bertanya. Ia membantu Cecilia keluar dari mobil dan membawanya masuk ke dalam villa. Hingga ke dalam kamar dan meletakkan tubuh Cecilia perlahan berbaring. Cecilia pun tidak melepaskan tangannya dari Franklin dan menariknya ke tempat tidur. Franklin berusaha menolak, namun tiada kuasa menolak ketika bibir Cecilia menempel di bibirnya. Semua pun terjadi. Ditambah obat perangsang yang diberikan oleh Leo sudah bereaksi, maka malam itu menjadi pertempuran dua anak manusia. Perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang dipenuhi dosa, perbuatan yang akan disesali pada keesokan harinya. Cecilia terbangun dan melihat di sampingnya ada lelaki. Melihat kondisi tubuhnya yang tanpa menggunakan selai benang pun, ia pun berteriak, "Bajingan, apa yang kau lakukan?" Franklin tersentak mendengar teriakan itu, lalu ia berdiri dan menyambar pakaiannya. Maafkan aku. Semua terjadi di luar kehendak kita, karena kita dalam kondisi mabuk. Memang sebelumnya Franklin udah menghentikan Cecilia minum. Ia merampas anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Franklin tidak sadar bahwa botol itu telah dipakai Cecilia minum, dan hawa yang keluar dari perutnya pun masuk ke dalam botol itu. Hawa obat perangsang yang belum bereaksi. Maka, saat meminumnya, Franklin pun sama dengan Cecilia. Obat perangsang yang diberikan Leo sebelumnya. Saat mereka berdebat, terdengar suara teriakan dari luar kamar. "Putriku, apa yang kamu lakukan? Buka pintu kamar ini." Suara familiar dari ibunya. Karena tidak ada jawaban, maka terdengar suara keras. "Keluar!" Pintu tertendang paksa. Ibunya Rose menghambur masuk, menampar wajah Franklin, sembari berkata, "Bajingan kamu, apa yang kamu lakukan terhadap putriku?" Kembali tamparan mendarat di wajah Franklin. "Ibu, hentikan. Semua ini bukan salah dia. Ini salah aku," teriak Cecilia. Rose memandang putrinya. "Apa salah kamu? Tidak mungkin ini pasti siasat busuk dari laki ini." Berbagai makian keluar dari Rose. Suruh laki-laki ini keluar. Suara berat terdengar dari ruang tamu di depan kamar. "Kamu tidak mendengarnya? Keluar dari kamar ini," teriak Rose. Franklin tersadar melihat suasana ini. Hatinya kacau. Ia merasa bersalah. Gontai langkahnya keluar dari kamar menuju ruang tamu. Di ruang tamu, seorang pria tua dan dua orang pria parubaya duduk. Sembari ngomong, "Siapa namamu, Nak?" tanya Jack Chu pelan. Saya Franklin," jawab Franklin dengan gugup. "Semua sudah menjadi bubur. Tidak bisa kita kembali ke awal. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Jack lebih lanjut. Franklin pun terdiam. Ia mengangkat wajahnya dan menjawab, "Semua salahku, dan aku akan bertanggung jawab." Mendengar jawaban ini, Jack cuma mengangguk. Ia orang yang sudah merasakan pahit manisnya kehidupan. Sudah banyak bertemu dengan tipe orang dengan karakter berbeda. Sepintas, ia menatap Franklin, dan ia sudah mengetahui bahwa pemuda ini memiliki karakter yang kuat. Hanya yang membuatnya sedikit ragu adalah status dan latar belakang Franklin. Di sisi karakter, ia melihat bahwa Franklin memiliki latar belakang yang kuat dan berasal dari keluarga besar teratas. Namun, melihat kondisi saat ini, hanya sebagai penjaga keamanan di klub malam. Apakah ini mungkin menjadi latar belakang dan karakter sekuat ini? Bagaimana kamu akan bertanggung jawab?
Jack Chu bertanya. Franklin memahami orang yang duduk di depannya memiliki pemahaman karakter, dan pertanyaan terakhir itu diucapkan untuk menilai layak atau tidaknya ia untuk bertanggung jawab. Maka, ia berusaha hati-hati untuk menjawabnya. Franklin pun berkata, jika menilai dari status aku, tidak layak untuk Cecilia. Namun, aku akan berusaha keras menaikkan statusku hingga menjadi layak. Franklin membuka jawabannya. Lalu, ia melanjutkan. Jadi, tanggung jawab yang akan kuberikan kepada Cecilia untuk saat ini adalah menikahinya secara resmi. Selanjutnya, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menaikkan statusku. Dalam hal ini, aku meminta waktu 5 tahun, paling lama. Saya memahami Cecilia yang tidak mencintai saya, tapi saya yakin rasa itu akan tumbuh seiring waktu. Jadi, 5 tahun ke depan, saya akan kembali lagi ke sini, berhasil atau tidaknya. Jimmy mendengus. 5 tahun apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu bisa menaikkan derajatmu hingga layak untuk menjadi suami Cecilia? Dan selama 5 tahun, putri kami akan menyia-nyiakan usia mudanya hanya menanti seorang yang hanya bisa bermimpi. Di kamar, Cecilia mendengarkan semuanya. Di hatinya pun mengatakan, ini peluang terbaik. Ia menikah dan memiliki kebebasan setelahnya selama 5 tahun hingga Franklin kembali. Selama 5 tahun, tidak akan ada orang yang tahu apa yang terjadi. Bisa saja aku menemukan pasangan yang aku cintai. Dengan pemikiran seperti ini, ia bangkit berdiri, mendatangi ruang tamu, sembari berkata, aku setuju menikahi dia, kata Cecilia lantang. Pernyataan ini mengejutkan semua orang yang hadir, kecuali Jack Chu. Ia memahami pikiran Cecilia. Menikah dalam status, namun bukan isi secara resmi. Dan untuk selanjutnya, keluarga Chu tidak akan memaksa dia untuk menikah lagi setidaknya 5 tahun. Cecilia melanjutkan dan berkata, aku memiliki syarat. Pertama, aku hanya menikah di atas kertas, dan aku tidak memiliki perasaan dan memiliki kewajiban sebagai istri terhadapmu. Kamu bisa pergi selama 5 tahun. Aku akan menanti kamu kembali. Namun, aku tidak berjanji untuk tetap setia. Jika aku menemukan laki-laki lain, aku berhak untuk menikahinya lagi. Persyaratan ketiga, jika kamu kembali dan aku sudah memilih yang lain, kamu tidak berhak menuntut aku atas pernikahan ini. Setuju, tanpa berpikir Franklin menyetujuinya. Karena jika terpaksa, ia bisa kembali ke keluarganya. Dengan status keluarganya, maka keluarga Chu bagai semut menghadapi gajah. Maka diaturlah pernikahan secepat mungkin untuk menutupi aib keluarga Chu. Setelah akhir acara, Franklin berpamitan untuk pergi. Saat terakhir, ia meminta foto Cecilia untuk ia simpan sebagai pengingatnya bahwa ada seorang yang harus ia temui. Kamu harus menunggu aku. Aku berjanji 5 tahun lagi aku kembali. Kamu akan menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini, bisik Franklin. Cecilia hanya menatap dan mengangguk. Entah apa yang ia pikirkan. Namun kata-kata itu seperti menusuk hatinya. Untuk jadi pegangan ia menjalani hidup selama 5 tahun ke depan. Semalam menjadi suami, semalam sebagai menantu, ia harus pergi meninggalkan semuanya. Ia bagaikan dibuang keluarga Chu yang berdoa. Ia tidak akan pernah kembali lagi.